Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jamaah yang memang mungkin akan bertanya-tanya kenapa harus mengikuti kajian kehidupan ini, saya mungkin jelaskan sedikit bahwa kajian kehidupan ini mengupas bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Sehingga antara ayat-ayat Al-Quran dan kehidupan kita selama ini, mari kita sinkronkan, kita sambungkan bagaimana menyingkapi ujian, bagaimana menjalani ujian, sehingga ujian itu bukan lagi masalah tapi menuju ketaatan kita kepada Allah. Nah, di kajian kehidupan ini insya Allah itu akan dikupas satu persatu dan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan membahas kajian kehidupan, ya. Dan khususnya memang kita akan selalu membahas bagaimana manusia itu harus mematuhi aturan-aturan yang Allah berikan, ya. Atau pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ya, ini kan judulnya terserah Allah, ya. Tapi bukan artinya kita berdiam diri, bukan, ya. Gini. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, ya. Kenapa di dalam menjalani hidup ini, ya, kita harus mengikuti aturan? Kenapa? Ya, artinya tuh, atau saya balik, kalau Bapak Ibu hidup tidak mengikuti aturan, kira-kira bagaimana yang terjadi? Hah? Kalau Bapak Ibu hidup tidak mengikuti aturan, apa yang akan terjadi? Banyak kesulitan. Ya, berarti sekarang tinggal Bapak Ibu memilih saja, kan? Mau hidup mengikuti aturan atau hidup tidak mengikuti aturan. Bapak Ibu tahu konsekuensinya, ya? Saya ulang, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti aturan, insya Allah Bapak Ibu selamat. Tapi kalau tidak mengikuti aturan, nah, mungkin Bapak Ibu akan celaka atau menderita di dalam menjalani hidupnya. Kok kayaknya ragu-ragu juga ya? Nah, makanya ingat mati itu maksudnya apa yang harus saya lakukan, kan begitu kan? Supaya nanti pas saya mati itu saya bisa yakin bahwa kebaikan saya lebih banyak daripada dosanya, kan begitu? Allah itu luas. Terus? Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi apa bakalnya untuk supaya kita mati? Sabar menjalani hidup. Nah, berarti sabar dalam menjalani kehidupan. Itu modal yang sebenarnya Ibu nggak perlu modal lagi. Kira-kira kalau sabar, banyak nggak sarananya? Jadi ketika anak menjengkelkan, suami menjengkelkan, istri menjengkelkan, masalah atau sebagai sarana pahala? Berterima kasih atau marah? Terima kasih. Sudah. Jadi yang mengatur segala urusan siapa? Allah. Baik, setuju semua? Setuju nggak setuju ayatnya begitu, aturannya begitu. Yang mengatur segala urusan adalah Allah. Paham? Baik, sekarang terus aturan kita hidup itu apa? Lanjut. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, berarti kita cuma disuruh apa? Bertakwa. Paham Bapak Ibu ini? Ya, jadi ternyata semua sumber permasalahan kehidupan itu dari siapa? Dari diri kita sendiri. Yang kedua, karena kita tidak faham terhadap apa yang Allah inginkan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Andra. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti kajian istimewa bersama Ustadz Oke ini selama 3 kali. Alhamdulillah, bersama suami saya juga. Dan alhamdulillah, setelah saya mengkaji, mengikuti, saya dan suami saya tuh, karena kami masih keluarga muda ya, jadi alhamdulillah karena kita sudah dikenalkan dari sejak dini, dalam kami atau dalam saya dan suami saya menghadapi permasalahan rumah tangga ataupun sedikit masalah-masalah dalam pekerjaan maupun rumah tangga atau pribadi kami berdua, itu semua sudah makin tenang seperti itu. Baik, selama ini terutama saya dan suami saya ya, karena kami adalah rumah tangga muda gitu. Kemudian kami diberikan berbagai bukan diberikan, tapi mungkin dititipkan ya berbagai cobaan. Dengan pertama belum dihadirkannya buah hati kepada kami berdua, awalnya memang kita merasa bahwa kenapa sih Allah tuh nggak adil buat kita berdua gitu. Sementara yang lain di luar sana, bahkan ada yang belum menikah pun mereka udah dititipin duluan sama Allah gitu. Tapi kenapa kita yang selalu dekat dengan Allah ternyata malah diberikannya jawabannya yang lain seperti itu? Atau mungkin kita disuruh menunggu dulu, lebih sabar. Nah itu yang tadinya saya atau suami saya mungkin merasa Allah nggak adil, sekarang dengan ikut kajian Ustadz Oke, dengan ikut kajian istimewa ini jadi lebih mengerti gitu. Ternyata Allah kasih kita sabar itu ada tujuan yang lebih baik gitu. Ternyata mungkin Allah mengajarkan kita dulu berdua untuk lebih pasrah dan ikhlas lagi seperti itu. Jadi ya sekarang akhirnya kita memaknai ini semua dengan sabar, ikhlas, dan memang mungkin Allah sudah siapkan yang terbaik buat kita nantinya. Itu aja. Metode dari Ustadz tadi sangat simpel tentang kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Jadi kita memahami dan menelaah secara mudah dan gamblang untuk misi hidup kita itu untuk apa? Untuk berserah dan tawakal hanya pada Allah lah. Kita berserah dan kita berharap tiada lain lah. Tapi kita semakin tahu akan jalan hidup kita yang akan kita jalani, pasrah. Apa yang kita diuji dari Allah itu semua adalah untuk mengangkat derajat kita dan memberi sesuatu yang lebih kalau kita sadari. Dan dapat juga kita mungkin punya pikiran juga atau anggapan yang dimana suatu masalah kehidupan ini seolah-olah kita sudah punya solusi gitu. Ternyata setelah mengikuti kajian ini merubah mindset kita banyak sekali. Artinya apa yang dulu kita pikirkan sesuatu itu kita harus fokus solusi, ternyata tidak demikian ternyata. Nah, sehingga apa yang mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini selalu kita berpikirnya seperti itu, setelah ada kajian, oh gini ya, ternyata bahwa bukan solusi yang kita cari ternyata, tapi serahkan aja sama Allah segala sesuatunya itu. Bahwa ada masalah, ada persoalan itu memang semuanya datang dari Allah, dan kita serahkan saja sama Allah. Ya tentu saja kita sebagai manusia mesti kita harus ikhtiar, kemudian kita bertawakal. Jadi kita ada beberapa kali mengikuti kajian ini, kami sangat terkesan dan sangat selalu ingin membutuhkan masih banyak hal yang perlu kita dalami atau kita pelajari di dalam untuk kehidupan. Sebelum ini kan kita belum pernah tahu bagaimana kajian ini. Tapi setelah kita mendengar ini banyak sekali kita rasakan, kita jalanin, mencoba menjalanin, dan kita merasakan sekali seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa bilang wah kita sudah merasa, tidak, tapi kita sudah merasakan gitu. Kita bisa belajar apa yang disampaikan Ustadz Oke, kita berusaha dan belajar terus, dan kita selalu akan mengikuti, insya Allah tetap ikutin kajian ini sampai kita betul-betul paham.